yang ulama fikih, para fuqaha, para ulama usul fikih, bagi mereka dalil bukan hanya hadis saja. Walaupun ijma' itu juga harus ada dalil. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan segenap sahabatnya dan orang-orang yang meniti sunnahnya. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah pembahasan muamalah dari kitab Syarah Umdatul Fiqih bersama Ustaz Dr. Arwandi Tirmizi hafizahullahu taala. Dan pembahasan pagi ini kembali kita akan lanjutkan bab wakaf secara ketentuan syariat Islam. Kami memberikan kesempatan yang luas bagi ikhwah dan akhwat fillah pemerhati Roja di mana saja berada. Anda bisa bertanya dalam pembahasan ini. Silakan bisa menghubungi di line telepon 0218236543. Dan untuk pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Kita mulai kajian dan pembahasan di pagi ini, dan kepada Ustaz kami persilahkan. Falyatafadhal mashkura. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang wakaf dan aturan-aturan yang berkenaan di dalam wakaf agama dalam Islam, agama Allah Jalla fi'ula. Sampai sekarang kita pada persyaratan bahwa tujuan wakaf. Sebelumnya sudah kita jelaskan definisi syarat dari objek yang diwakafkan. Sekarang dan dalil-dalilnya sebelumnya juga sudah. Kemudian sekarang tujuan wakaf. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala. Wa la yasihul waqf illa ala birrin aw ma'rufin. Tidak sah wakaf kecuali diniatkan atas satu kebaikan atau hal yang ma'ruf. Misal maruya an Umar annahu qala ya Rasulullah inni asabtu malan bi Khaybar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu fama ta'muruni fihi. Ya Rasulullah, berkata Umar, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta Khaybar, tanah Khaybar, yang dimana aku tidak memiliki harta sebaik ini sebelumnya. Fama ta'muruni fihi, maka apakah yang kau perintahkan kepadaku terkait harta itu? Maka Rasul bersabda, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha wa li'annaha la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuras. Apabila engkau berkehendak atau apabila engkau menginginkan, maka engkau bisa menahan pokoknya, yaitu tanah itu, dan engkau sedekahkan hasilnya, dan tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan pokoknya, tidak dihadiahkan, dihibahkan, dan tidak juga diwariskan. Ya. Maka di sini wakaf hanya boleh diperuntukkan untuk kebajikan, untuk kebaikan dunia dan akhirat, untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah bentuknya tentu banyak. Kadang berbentuk masjid, kadang fasilitas orang menuntut ilmu syar'i, terkadang membantu fakir miskin, dan nanti akan ada lagi contoh-contoh yang lain. Seperti diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau mendapatkan pembagian tanah dan kebun kurma Khaybar
Khaybar sekitar 80 kilo di utara Madinah, adalah perkampungan yang subur yang dikuasai oleh Yahudi, karena dari awal Yahudi mengetahui bahwa Nabi akhir zaman akan diutus oleh Allah Azza wa Jal, yang awalnya dia berada di pegunungan Tihamah, sehingga Yahudi banyak berada di sekitar Taif, di daerah dingin dan subur, bukan di Mekahnya. Dan kemudian nanti beliau akan berhijrah ke Yathrib, di daerah di mana di situ banyak perkebunan korma dan dibatasi kotanya dengan dua bebatuan hitam yang sampai sekarang dikenal dengan Harah Syarqiyah dengan Harah Gharbiyah. Kalau kita jalan darat dari kota Madinah ke arah timur, itu ke arah Qasim, maka kita akan melewati di kiri kanan jalan bebatuan hitam. Dinamakan itu dengan Harah Syarqiyah. Mereka mencari tempat yang strategis yang dekat dari tempat akan datang Nabi akhir zaman, karena mereka berharap Nabi itu dari suku mereka. Maka mereka Khaybar ini, yang suku Khaybar, membuat bercokol di sana. Sebagian ada yang masuk langsung ke kota Madinah, seperti Bani Nadhir dan Bani Qainuqa. Khaybar dikenal dengan hasil kurmanya bagus, sehingga hadis Bilal bin Rabah bahwa ketika beliau membawa kurma yang bagus kepada Rasulullah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menanyakan, dari mana kurma ini? Ini kurma dari Khaybar ya Rasulullah. Ini kurma Khaybar. Kata Rasulullah, apakah kurma Khaybar semuanya bagus seperti ini? Bilal mengatakan, tidak ya Rasulullah, tetapi aku membeli, punya aku adalah kurma jama', kurma gabungan, kualitas bagus ada, menengah ada, rendah ada. Lalu aku tukar 2 sok kurma kualitas rendah dengan janib kurma kualitas bagus Khaybar ini. Terkadang dengan 2 sok kurma janib yang bagus kutukar dengan 3 sok kurma kualitas rendah. Lalu Rasulullah SAW menasihatinya bahwa ini adalah riba, tetapi kalau engkau ingin juga, tukar dulu, jual dulu kurma kualitas rendahmu dengan uang perak. Dengan uang perak barulah engkau beli kurma kualitas bagus. Ini menunjukkan Khaybar adalah tempat pertanian, sampai Ummuna Aisyah mengatakan bahwa kami istri-istri Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang sampai Khaybar ditaklukkan. Dan Rasulullah pun mendapat bagian dari tanah perkebunan Khaybar, dan beliau pernah menyimpan kurma hasil panen itu untuk kebutuhan 1 tahun. Sehingga para ulama mengatakan boleh menyimpan hasil panen atau membeli beras untuk kebutuhan 1 tahun atau 1 panen. Karena panen kurma adalah per tahun. Masya Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menginginkan yang lebih baik daripada harta kebun kurma Khaybar. Ya. Dengan ingin mensedekahkannya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga daripada kebun ini.
ya Rasulullah, perintahkanlah apa yang aku lakukan terhadap harta ini. Artinya Umar ketika ingin beramal, beliau mau minta nasihat, berkonsultasi dengan Rasulullah SAW, meminta arahan. Rasulullah SAW memberikan di mana kebun itu, harta terbaik itu ditempatkan. In syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau engkau mau, ya, bukan sifatnya perintah. Dah hartamu ke sini aja. Enggak. Tapi Rasulullah pun mengajak Umar untuk memberikan pilihan. Kalau engkau mau, ini yang terbaik menurutku, kata Rasulullah, itu kebun kurmamu ditahan, sedangkan hasil kurma per tahunnya disedekahkan. Itulah namanya wakaf. Tahbisul asal wa tasbidul manfa'ah. Itu pokok harta tidak boleh diganggu-gugat, hasilnya saja yang dimanfaatkan. Dan karena Umar mencari yang terbaik, sedekahkan. Dan pokok kebun tadi, harta kebun di Khaybar, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Kalau engkau wafat pun tidak bisa diwarisi oleh para ahli warismu. Qal. وقال عمر وتصدق به عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وبني السبيل والضيف ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه متفق عليه. Maka Umar pun bersedekah atau menyedekahkan hasil dari tanah tersebut kepada para fuqara, kepada para kerabat, ya, kepada budak. Sedekah itu berarti banyak. Nah, bisa jadi sebagian untuk para fakir miskin, dan itu yang terutama. Terus kepada kerabat, kepada karib kerabat, bisa jadi karib kerabat memang miskin, memang tidak diberikan juga sedekah. Nah, wa fi riqabi, dan kepada budak, untuk merdekakan budak. Wa fi sabilillahi wa ibnu sabil, kepada orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan. Ya. Wa dhaifi, dan untuk menjamu tamu. Ya. Wala junaha ala man waliha an ya'kula minha bil ma'ruf, dan tidak ada dosa bagi orang yang mengurusinya untuk mengambil sebagian dengan cara yang ma'ruf, atau memberikan makan temannya dengan tanpa mutamawil, yaitu mengumpulkan atau menimbunnya. Ya. Nah, muttafaqun alaihi. Ya. Maka mendengar Rasulullah mengatakan in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha. Ke Umar, apa yang diambil kebijakan oleh Umar? Umar kemudian setiap hasil kebun terbaiknya tersebut, kurma terbaiknya itu, sebagian besar beliau berikan kepada fakir miskin. Kemudian juga kepada karib kerabatnya. Kemudian untuk memerdekakan para budak. Untuk kebutuhan berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Kebutuhan orang-orang yang terputus biaya perjalanannya. Ada orang yang singgah ke rumahnya atau singgah di Khaybar, tempatnya juga diberikan oleh beliau. Dan juga beliau berikan kepada pengelola. Karena Umar berada di Madinah. Madinah dengan Khaybar 80 kilo. Dulu perjalanan 80 kilo itu butuh 2 hari. Kalau antum ke kebun 2 hari pergi 2 hari pulang, berarti habis sepekan itu satu kebun aja, nggak ada urusan lain lagi. Capeknya lagi kan. Ya, maka beliau menunjuk di situ pengelolanya, atau dinamakan dengan nazir. Ya. Dan nazir boleh mengambil dengan berapa hak nazir di sini? Bil ma'ruf. Ya. Ya. Dari hadis ini para ulama
dan ini mazhab Syafi'iyah, membolehkan nazir wakaf untuk mendapatkan imbalan. Ya, imbalan. Tapi berapa imbalannya tersebut? Para ulama berbeda-beda menerjemahkan bil ma'ruf tersebut. Dalam mazhab Hambali, dan ini yang terkuat wallahu ta'ala alam menurut saya, ketika wali anak yatim, Allah mengatakan faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Siapa yang mengelola harta anak yatim itu berkecukupan, kaya, maka hendaklah dia tidak mengambil upah dari pengelolaan harta anak yatim. Seorang bapak wafat meninggalkan anak yang belum baligh. Ibunya mungkin tidak profesional mengelola harta milik suaminya. Ya. Pamannya alhamdulillah punya bisnis, punya perusahaan dan maju. Ya. Ini pamannya yang profesionalisme ini dan profesionalis ini dan amanah, ya, boleh ditunjuk oleh keluarga besar, kamu sebagai pengelola harta ponakanmu ini. Ya. Dia bekerja tentu. Kerja tentu mengelola, mengawasi, melihat, dan bahkan terkadang ikut juga membeli dan menjualkan barangnya. Boleh dia mengambil upah atas hal tersebut, maka Allah mengatakan kalau dia berkecukupan, dalam kasus yatim kita cerita tadi, dia berkecukupan, dia juga punya usaha profesional, ya, maka kata Allah jangan dia mengambil, jaga kemuliaan dirinya. Tetapi dia dulu profesional tapi kemudian bangkrut, satu dan lain hal lah, pandemi atau apa musibah, maka kemudian ketika tiada pekerjaan, keluarga besar sepakat menunjuk dia karena memangnya orangnya amanah dan profesional, pernah sukses, udah kamu kelola harta ponakanmu. Sedangkan di hari-hari sebelumnya, sebelum mulai mengelola ini, dia pun pendapatannya serabutan untuk nafkah dirinya dan anak istrinya. Sekarang punya job pengelolaan harta anak yatim tadi, mungkin yang ditinggalkan perusahaan, mungkin toko, dan segala macamnya, mungkin kebun, dan seterusnya. Maka kata Allah, man kana faqiran, kasusnya sekarang si pengelola wali ini adalah fakir, falyakul bil ma'ruf, hendaklah dia makan dengan ma'ruf. Di sini juga ayyakula minha bil ma'ruf. Para ulama menafsirkan bil ma'ruf di situ adalah mana yang terkecil antara gaji nominal, gaji umum, gaji pantas, gaji harga pasaran dengan biaya kebutuhan pokok. Ya, umpamanya mengelola harta anak yatim atau mengelola harta wakaf senilai 500 juta rupiah. Tentu berbeda lelah dan capeknya mengelola harta anak yatim dan wakaf senilai 5 miliar. Ya. Maka kalau umpamanya harta ini 500 juta, biasanya mengelola harta 500 juta, gajinya berkisar 5 sampai 10 juta umpamanya. Kebutuhannya berapa? Kebutuhannya dia anaknya ada yang kuliah, ada yang di pesantren dan segala macam. Kebutuhannya 15 juta. Maka bil ma'ruf di sini yang terkecil dari dua ini. Yang terkecil adalah mana? Kebutuhan gaji pantas, pengelolaan 500 juta, maka yang boleh diambil hanya 10 juta.
Ya, walau kebutuhan pokoknya adalah 15 juta. Baik dia kelola 500 juta ataupun 5 miliar. Ya. Sebaliknya, kalau gajinya untuk dia mengelola dana 5 miliar, gaji standarnya untuk dana mengelola itu umpamanya 30 juta rupiah. Kebutuhan pokoknya cuma 15 juta rupiah. Mana yang diambil? 15 juta rupiah. Ini yang maksud dengan bil ma'ruf, dengan ma'ruf tersebut. Ya. Dalam hal ini di aturan Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia di BWI itu belum ada pembahasan tentang gaji nazir wakaf seperti apa. Ya. Dan bahkan ada kesan tidak boleh mengambil gaji. Wallahu a'lam. Karena saya pernah membimbing salah seorang mahasiswa, beliau membahas, meneliti tentang upah gaji nazir wakaf dari sudut pandang mazhab Syafi'i. Ya. Mazhab Syafi'i pun membolehkan dengan bil ma'ruf tadi. Karena nasnya jelas. Perkataan Umar bin Khattab, hadisnya muttafaq alaih. Baik. Hadis ini jelas قرأت هذا الشيء. نعم أقرأ. ما قرأت. فهذا الحديث صريح في أن الوقف يصرف في الأمور المأمور بها في الشرع أمر إيجاب أو أمر ندب، ومن ذلك ما ذكر في هذا الحديث، ومن ذلك أيضا أن يوقف الوقف على نفسه في حياته ثم على الفقراء ونحو ذلك. Maka hadis ini merupakan hadis yang sangat jelas bahwa wakaf ditasarufkan atau diberikan ke dalam hal-hal yang baik, yang diperintahkan secara syar'i, baik perkara wajib ataupun sunnah. Dan diantaranya apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan juga wakaf bisa diberikan kepada dirinya dalam kehidupannya, juga untuk kepada para fuqara dan yang semisalnya. Ya. Dalam hadis tadi dinyatakan untuk fakir miskin, ini perintah wajib. Untuk qurba wa atuzal qurba haqqa, perintah wajib. Wa fir riqab fi sabilillah wa ibnis sabil, perintah wajib. Wa dhaif, perintah wajib. Ya. Adapun man waliyaha, bisa jadi yang mengelola adalah wakif sendiri. Seorang berwakaf, dia wakaf perusahaannya, atau dia wakaf gedung, atau wakaf kebun dengan sekalian lahannya. Selagi saya hidup, saya yang sebagai memanagenya, mengelolanya. Bisa jadi dia turun tangan mengerjain, bisa jadi dia gaji lagi orang, dan seterusnya. Ya, berarti dia akan makan sebagai orangnya, boleh. Juga boleh diberikan kepada memberi makan sodik, teman. Ya, teman dari orang yang berwakaf tadi. Dan ini sifatnya tentu bukan perintah wajib, sunnah. Tapi tidak boleh si nazir wakaf, wali wakaf, dan untuk teman ini untuk sebagai memperbanyak hartanya. Artinya sekedar. Ya, artinya sekedarnya. Sekedarnya ketika mendatang kebun kurma matang, diajak makan kurma tersebut. Oh, saya bawa pulang ya, ini tidak boleh bawa pulang. Sekedar makan, silahkan. Fadhal. Ya. ومن أمثلة ما يجوز أن يوقف عليه كذلك أن يوقف على الصالح من ذريته أو على مستغل بطلب العلم منهم أو على الفقير منهم ونحو ذلك. Dan di antara contoh diperbolehkannya seseorang atau diberikan wakaf kepadanya,
yaitu wakaf diberikan kepada anak keturunan yang salih dari orang yang berwakaf, atau kepada mereka yang menyibukkan dirinya untuk menuntut ilmu, atau diberikan kepada orang-orang yang fakir di kalangan keluarganya dan semisalnya. Ya. Di antara yang boleh juga, kalau tadi adalah untuk kepentingan banyak umum, boleh juga dia mengikrarkan wakaf itu untuk kepentingan anak cucunya. Ya. Kenapa tidak waris saja? Ya terserah dia. Ya. Kalau waris dia tidak wakafkan, tapi kalau wakaf tidak diwariskan. Nah. Ya. Mungkin lahannya nggak terlalu besar. Ya. Umpamanya dia punya lahan hanya sekitar 5 hektar kebun. Ya. Itu dia punya anak umpamanya 10. Kalau dibagi waris, istrinya akan dapat, ayah ibunya dapat, kemudian anak-anaknya dapat hak waris juga, tapi tentu tidak menjadi besar lagi. Paling anak-anaknya dapat nanti nggak sampai setengah hektar. Nggak sampai setengah hektar, itu biasanya tidak terlalu memenuhi kebutuhan pokok si pengelola atau petaninya. Biasanya batasan lahan itu yang bisa membuat seseorang hidup berkecukupan 2 hektar lahan miliknya. Ya. Kekhawatiran ini membuat yang punya lahan tadi mengatakan, ini lahan 5 hektar saya wakafkan. Untuk siapa termaslahatnya? Saya selagi sampai saya wafat, saya juga menikmati hasilnya. Kemudian dalam kasus ini keturunan saya yang soleh. Berarti kalau ada keturunan yang nggak sholat, mabok-mabok, nggak dapat dari hasil kebun 5 hektar tadi. Ya, kebunnya macam-macam jenis kebunnya. Ya. Atau dia mengatakan kepada anak cucuku yang sibuk menuntut ilmu syar'i. Karena orang yang sibuk menuntut ilmu syar'i, kalaulah dia hidup di negara Islam, seperti di Timur Tengah, di Saudi Arabia umpamanya, negara memperhatikan mereka. Mereka mendapatkan gaji yang cukup untuk biaya hidup, mereka tidak perlu menyibukkan diri lagi dengan lain-lain hal. Karena namanya menuntut ilmu butuh konsentrasi. Kalau menuntut ilmu sambil bekerja, ya biasanya hasilnya tidak maksimal. Karena itulah Saudi Arabia, para pelajar di kampus universitas, selain 0 biaya kuliah, peralatan semuanya dipenuhi oleh negara, juga mendapatkan uang saku. Sehingga tidak akan mikir lagi dia masalah dunia, dia menyibukkan dirinya hanya menuntut ilmu sehingga hasilnya maksimal. Ya. Akan tetapi kenyataannya juga sebagian siswa kita yang ada di sana dan negara lain juga menyibukkan diri dengan mencari maisha, mencari pendapatan kiri kanan. Walhasil tidak tercapai tujuan awal menuntut ilmu syar'i tadi. Ya. Maka dia ikrarkan 5 hektar tadi, di antara mauquf alaih yang bisa mendapatkan manfaat dari itu adalah anak keturunanku yang menuntut ilmu syar'i dan sibuk mendakwahkannya. Ya. Atau dia mengatakan untuk yang fakir. Ya. Baik laki ataupun perempuan. Atau bisa jadi dia mengatakan untuk yang perempuan yang fakir.
bisa jadi tidak ada masalah. Ya. Seperti itu. Sehingga kasus tanah pusako di Sumatera Barat itu para ulama sebagian diantaranya Buya Hamka rahimahullah, beliau mengatakan ini masuk dalam wakaf dzurri, di mana para nenek moyang ketika mereka membuka lahan dibuatin sawah, mereka mewakafkannya untuk perempuan-perempuan saja, turun ke perempuan, menjadi milik perempuan, bagi hasilnya pengelolaannya boleh laki, boleh siapa saja, boleh orang lain. Pengelolaannya seperti itu. Tapi itu takyif beliau, karena wakaf tentu sesuai dengan ucapan si wakif. Kalau ada perjanjian atau ada catatan sejarah yang menjelaskan bahwa para tetua, para nenek moyang orang Sumatera Barat, laki-lakinya dahulu yang membuka lahan itu mengikrarkannya ini sebagai wakaf, memang tidak akan dibagi waris. Ya. Wallahu a'lam. Boleh juga dia mengatakan seperti itu tadi, selagi itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. أما إن كان المصرف الذي اشترط الواقف أن يصرف فيه ليس من البر، فإن كان من المحرمات أو المكروهات كان يشترط أن يصرف في البناء على القبور ونحو ذلك، فهذا شرط باطل بإجماع أهل العلم، لما روي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط كتاب الله أحق وشرط الله أوثق. Adapun apabila al-masrif alladhi ishtara al-waqif, yaitu penyaluran hasil wakaf yang disyaratkan orang yang berwakaf untuk sesuatu yang bukan merupakan kebaikan, seperti untuk perkara-perkara yang diharamkan atau yang makruh, seperti seseorang mensyaratkan hasil wakaf digunakan untuk membangun kubur atau yang semisalnya, maka persyaratan ini batil dengan kesepakatan para ulama atau ahli ilmu. Sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap persyaratan yang tidak sesuai dengan kitab Allah, maka persyaratan itu batil, walaupun ada 100 persyaratan. Sesungguhnya kitab Allah adalah yang paling berhak untuk diikuti, dan syarat Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling kuat. Nah, ya. Itu tadi contoh dalam hadis Umar dan turunannya. Sebaliknya, kalau wakaf itu si wakif pemilik harta mensyaratkan manfaat dari harta tersebut untuk hal yang bukan kebajikan, bisa jadi masuknya haram atau makruh, ya, ini persyaratannya batil. Di sini al-muallif mencontohkan kalau dia mensyaratkan ini hasil kebun saya ini, ya, untuk membangun kuburan ulama fulan, kiai fulan, syekh fulan, bangun sehingga banyak para peziarah dan segala macam. Padahal dalam mazhab Syafi'i sendiri dikatakan bahwa itu diratakan, tidak boleh dibangun. Dan itu bagaimana wakafnya bagi pemerintah, ya, karena kalau nazirnya umpamanya ngikutin seperti itu, pemerintah yang akan masuk ambil alih untuk diberikan, mungkin dibangun rumah untuk fakir miskin atau rumah singgah untuk orang-orang yang belum punya rumah, disyaratkan dia umpamanya kalau sewa di luar rumah 1 juta itu mungkin dengan 10%, biar ada rasa tanggung jawabnya dan seterusnya. Tapi untuk membangun kuburan, rumah untuk kuburan, maka
ini ijma' para ahli ilmu, hukumnya batil persyaratan ini. Dan hal-hal yang diharamkan lainnya. Kenapa si punya harta bersyarat, membuat persyaratan, tapi Allah juga membuat persyaratan untuk tidak memaksiatinya. Maka syarat siapa yang diambil? Kitabullahi ahaq wa syartullahi awthaq. Ya, itu syarat dalam kitabullah yang Allah telah tentukan. Ya, walau 100 syarat yang dibuat oleh manusia tapi batil, bertentangan dengan syarat yang ditentukan oleh Allah, tentu dia digugurkan. Fadhal. Ya, Jazakallah khair. Demikian ya khafillah azakumullah pemerhati roja, beberapa poin dan ketentuan dalam persyaratan atau ketentuan wakaf sesuai dengan ketentuan Islam, dan kita berikan kesempatan selanjutnya untuk soal jawab bagi ikhwah yang ingin bertanya. Silakan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita akan angkat via telepon terlebih dahulu. Silakan. Nah, silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan, akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Utomo di Bekasi, Ustaz. Baik, silakan. Afan, Ustaz mau tanya mungkin di luar tema terkait zakat mal. Iya. Ya, terkait zakat mal, Ustaz. Silakan, zakat mal ya. Dengan Utomo di Bekasi. Ya Utomo, silahkan. Silakan, akhi, pertanyaannya. Nah, silakan. Ya, Ustaz, untuk zakat mal itu kan bisa dibagi ke 8 asnaf ya. Ya, silakan pertanyaannya. Halo, Iya, salam. Silakan, akhi, langsung pertanyaannya. Ya. Silakan sampaikan. Zakat mal kan bisa dibagi ke 8 asnaf ya, Ustaz. Iya. Apakah itu boleh dibagi-bagi merata atau hanya fokus contoh ke satu fakir miskin saja dengan nilai yang kita keluarkan? Ya. Baik, itu saja pertanyaannya. Itu saja, Ustaz. Baik. Kalau khairan. Wa jazakallahu khair, akhi. Silakan, Ustaz. Boleh, tidak ada masalah. Boleh Anda bagi rata, ya, selagi mereka statusnya masih mustahik. Boleh juga kepada fakir miskin satu orang, selagi statusnya mustahik. Kalau zakat Anda umpamanya 4 juta atau 5 juta, satu orang keluarga fakir miskin itu, dia kebutuhan pokoknya per tahun umpamanya 100 juta. Pendapatannya per bulan dan setahun itu paling 50 juta. Berarti kekurangannya 50 juta. Sedangkan zakat yang diberikan tadi hanya 5 juta. Itu masih boleh. Ya. Tapi kalau dia dapat zakat dari yang lain lagi, atau alhamdulillah ada rezekinya beberapa hari sebelum Anda berzakat, sehingga pendapatannya untuk tahun itu terpenuhi 97 juta. Tinggal lagi kekurangannya 3 juta. Yeah. Anda berzakat ke seorang fakir miskin 5 juta, haram yang 2 jutanya. Tidak sah zakatnya Anda. Dan si penerima ya wajib menyampaikan. Maka bila Anda ingin memberikan kepada mustahik, cross check dulu, tanya dulu, verifikasi dulu dengan bahasa yang baik. Mohon maaf, ini zakat untuk fakir miskin. Kategori fakir miskin dalam Islam itu berbeda dengan kategori fakir miskin menurut negara. Kalau menurut negara di bawah gaji, di bawah gaji pokok, UMR, upah minimal. Sedangkan dalam Islam bukan. Tergantung kebutuhan pokok.
Jadi dilihatnya dari pengeluaran. Kalau antara pemasukan dengan pengeluaran seimbang atau ada kelebihan surplus, walau di bawah gaji pokok, itu dia bukan mustahik, bukan fakir miskin. Ya, dan sebaliknya, walau gajinya di atas UMR, 3 kali UMR, tetapi dia memiliki kebutuhan pokok, bukan kebutuhan tersier. Kebutuhan pokok jauh di atas gajinya. Gajinya umpamanya 15 juta, besar. 3 kali UMR, banyak kota di Indonesia. Tetapi istrinya harus cuci darah. Orang tuanya harus kemoterapi yang ini tidak dijamin oleh BPJS. Anaknya di pesantren. Ya, ada yang kuliah. Tentulah kebutuhannya mungkin angkanya bisa 50 juta per bulan. Ini dalam Islam fakir miskin dalam kategori hitungan BP Departemen Sosial mungkin tidak dianggap fakir miskin. Karena gajinya jauh di atas UMR. Ya, seperti itu untuk Anda cek. Perhatikan agar zakat Anda tertunaikan sesuai yang Allah perintahkan untuk fakir miskin. Fadhal. Sedikit tambahan, artinya tidak ada kewajiban untuk membagi 8 asnaf tersebut? Tidak ada. Ya, satu saja cukup. Tidak ada juga kewajiban kepada seluruh fakir miskin di sekitar dia. Kalau fakir miskin lain iri, wih kamu kok ngasih hanya fakir miskin, saya juga fakir miskin. Ya, tidak. Ya. Kalau langsung muzakinya. Beda halnya kalau lembaga amil. Dia diamanahi oleh negara juga untuk di mana area kerjanya. Kalau area zona kerjanya umpamanya Kabupaten X, enggak umpamanya Kabupaten Bogor. Berarti sebogor maksimal mungkin. Bukan hanya Cilengsi sekitarnya, tidak, sebogor. Kan tadi dia mau izin sebogor. Tentu semaksimal terkumpul dana zakat namanya 10 miliar atau 3 miliar, 4 miliar. Kita anggap 3 miliar untuk kabupaten. Terkumpul 3 miliar, ada satu fakir miskin butuh 100 juta untuk rumahnya yang sudah tidak layak huni dan seterusnya. Ada satu fakir miskin butuh 300 juta seperti kasus keluarga tadi yang ya itu masih mending gajinya 15 juta. Ini gajinya serabutan, kadang ada, kadang tidak. Ya. Itu mungkin kebutuhan 15 juta per bulan. Dan seterusnya. Tentu dia wajib mengcover dengan proporsional. Dana yang terkumpul cuma 3 miliar. Kebutuhan ada yang 500, ada yang 300, ada yang 100, ada yang 40, ada cuma yang 10. Maka dihitung semua di area kerjanya ada sekitar 5.000 fakir miskin. Maka 10 miliar, 3 miliar tadi dibagi 5.000 bukan rata, proporsional. Ya. Kalau dibagi rata, umpamanya 5 miliar dibagi 3 miliar dibagi 3.000, berarti per kepala 10 juta kan ya, 10 juta. Kalau dengan proporsional tidak. Tadi yang harusnya 500 juta, mungkin dia dapat 9 juta. Yang 300 juta mungkin turun dapat umpamanya 7 juta dan seterusnya. Kalau mereka mengatakan ini enggak cukup, ya itu sekarang yang baru terkumpul. Semoga hari-hari ke depan ini hanya cukup untuk sebulan, 2 bulan kehidupan kami. Sabar, semoga hari-hari ke depan ada lagi muzaki yang berzakat lagi.
Nah, jazakallah khairan. Demikian Bapak yang ada di Bekasi, semoga menjadi pencerahan dan penjelas bagi kita semua, terutama bagi mereka yang diamanahkan di dalam lembaga amil zakat. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan yang kedua via telepon di 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silahkan, sudah masuk. Iya, silahkan akhi. Halo. Iya, Bapak dari mana? Halo. Halo, Pak. Halo, dengan siapa di mana? Oh, dengan Pak Agus di Jakarta. Baik, Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Anda mau bertanya tentang wakaf. Rencana wakaf nih, kita mau mewakafkan ada sebidang tanah di kampung sana itu, peninggalan dari bibi saya gitu. Anda dapat waris dari bibi atau masih harta bibi? Jadi ya, wasiat sepertinya. Jadi, Wasiat. karena ini itu tidak ada waris ya, karena kan ya, bibi itu masih punya saudara kandung laki-laki ada 2 orang, dan katanya menurut saudara kandung, menurut paman saya itu, beliau menghibahkan mungkin ya ke kami dan saudara-saudara, jadi ke saya dan saudara-saudara saya yang Keponakan. ya keponakan beliau gitu. Nah itu kami termasuk om saya itu, paman saya itu meniatkan untuk diwakafkan ke masjid yang ada di depan rumah. Masya Allah. Ya masjid di kampung situ. Jadi rencana akan dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan di kampung situ. Sebentar, ini kan baru rencana, Ya betul. masih bisa ditarik ulurkan ya. Betul. Ya, maksud saya masjidnya, bangunannya sudah ada. Masjidnya sudah. Cuman ini lahannya jauh dari masjid. Di depan masjid, di seberang jalan. Berseberangan, masjid dengan tanah itu berseberangan. Betul, Ustaz. Kalau saya boleh usul, ya, tetap tanah itu diwakafkan untuk kepentingan masjid. Ya. Tapi, ya, bangunlah umpamanya, ini jalan-jalan provinsi atau jalan kabupaten atau kecamatan. Jalan kampung ya, jadi menghubungkan antara desa dengan desa lah. Jalan kecamatan kali ya. Kecamatan lah. Lumayan ramai lah ya. Ya. Kalau lumayan ramai, buatkan itu bangunan, ya. Iya. Tetap juga dikumpulkan dana wakaf, baik dari keluarga atau dari masyarakat lain. Tanahnya untuk wakaf hasilnya untuk apa? Untuk masjid. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan masjid. Kalau di kampung, umpamanya para ustaznya, para kiainya, para gurunya, kemampuan ilmu agamanya belum maksimal, mungkin bisa mengundang para ustadz dari luar kota, dari luar daerah, yang itu membutuhkan biaya, itu bisa dengan menggunakan dana itu. Jadi setiap pekan umpamanya ada kajian akidah dari Kitabut Tauhid, atau ada pengajian tafsir dari tafsir Ibnu Katsir, atau pekan ini, hari Ahad ini pekan kesekian ada pengajian hadis Arba'in Nawawiyah, pekan ini ada pengajian fikih mazhab Syafi'i, fikih Minhajut Talibin Imam Nawawi umpamanya, ya, dan kemampuan para ustadz di kampung belum mampu, itu bisa diambilkan dari itu, sehingga masjidnya menjadi hidup, ya, masjidnya menjadi hidup. Ketika ada juga, karena itu milik masjid, ketika ada juga umpamanya
alhamdulillah orang sudah banyak sholat di sana, baik orang kampung, ya, dicarikan imam yang hafalannya mungkin minimal 2 juz akhir atau 5 juz dan bacaannya bagus, ya. Kalau ada dari orang kampung, minta dan digaji dari hasil ruko yang dibangun di seberangnya tadi, yang disewakan. Ya, sehingga imam ini karena dia digaji, dia wajib memenuhi kewajibannya sholat mengimami 5 waktu. Ya, sehingga jamaah hidup. Bila ada bangunan yang rusak atau keran airnya atau airnya, pipa airnya, juga hasil dari sewa ruko tadi atau pengelolaan usaha di depan wakaf keluarga antum tadi bisa digunakan untuk itu. Ya, statusnya wakaf milik masjid, iya. Pengelolaannya mungkin Anda turun ke cucu juga bisa. Ya. Nah, mengenai pengelolaannya nih, Ustaz. Ya. Pengelolanya karena ini gini. Jadi paman saya itu sudah merencanakan membuat, nah ini perjanjian wakafnya gitu, Ustaz. Jadi rencana diwakafkan, diserahkan kepada pengurus masjid yang sudah ada sekarang dan pengurus kampung ya. Jadi kepala dusun yang ada di situ. Cuman ada masalahnya begini, Dad. Selama ini yang kita tahu itu masjid sering dipakai juga oleh jamaah yang suka datang 4 hari, 30 hari datang terus menginap di masjid itu, Dad. Yeah. Nah, ini yang menjadi pertimbangan Anda juga, apakah ada cara gitu untuk menentukan sebentar, boleh saya potong? Itu, gitu, boleh saya potong, Bapak? Saya mengusulkan, ya, jangan diserahkan ke DKM dan dusun. Ikrar wakafnya Anda tidak perlu dicatatkan di BWI, tapi kalau untuk mengamankan lebih bagus, ya, kemudian tunjuk seperti tadi, yang pengelolanya, penanggung jawabnya, nazirnya, ya, kalau perlu sertifikasi, ambil sertifikasi nazir. Nazirnya umpamanya Anda, atau yang memenuhi keinginan para wakif. Keinginan para wakif tadi ini dikembangkan untuk usaha. Hasil usaha ini, manfaat inilah yang menjadi untuk penggerak kegiatan di masjid di seberang jalan. Ya, maka bersepakatlah dengan pihak DKM masjid dusun bahwa biarlah kami kelola secara profesional. Karena khawatir kalau dikelola DKM oleh dusun mungkin tidak profesional. Ya, karena ini namanya orang kampung, nggak tahu mungkin mau diapain dan seterusnya. Tapi kalau Anda orang dari kota punya banyak ide, punya banyak kolega, ya mungkin bisa mengambil manfaat. Mungkin dijadikan di seberangnya itu tempat rest area, ya, tempat sentra makanan, tempat kuliner, ya. Dan disyaratkan tidak ada merokok, menutup aurat karena di seberang masjid dan milik masjid, ya, dan seterusnya, hal-hal yang Anda tahu kaedah-kaedah syariatnya. Khawatir kalau diserahkan kepada DKM masjid karena kebiasaan di kampung seperti tadi, untuk imamnya saja mungkin tidak dapat gaji di kampung, ya, ya, sehingga tidak profesional. Karena tidak profesional, tentu tidak bermanfaat besar masjid bagi umat. Tapi kalau seperti yang tadi ada kegiatan kajian bulan pekanan,
bulanan, ada imam tetap, ya, tidak bisa sembarang orang, dan dia memiliki hafalan yang cukup, suaranya enak didengar. Saya kira masjid Anda akan menjadi tujuan banyak orang di kampung untuk menuntut ilmu dan sholat 5 waktu. Nah, Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, barakallahu fiik. Demikian bagus ya. Semoga bisa difahami dan menjadi pencerahan. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik wa jazakallah khair, Pak. Dan semoga Allah mudahkan rencana wakafnya, Pak, dan mendapatkan kebaikan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berikan kesempatan selanjutnya masih via telepon di 021 823 6543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Silakan. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dari Umu Zahri di Cikarang. Oke, silakan pertanyaannya. Ini Ustadz, kalau misalnya kita punya emas kan, terus kalau misalnya digadaikan itu boleh enggak ya? Digadaikan kemana? Gadai. Jadi jaminan gadai di bank. Tidak boleh, haram. Karena Anda menyerahkan emas Anda, lalu Anda dapat apa? Uang. Anda akan dikenakan, kalau di bank konvensional dikenakan bunga pertambahan. Berarti Sebentar, saya belum. Didengarkan dulu ya, Umu ya. Sebentar, Ibu. Nanti kalau saya sudah ngomong baru. Kalau Anda gadaikan di bank konvensional atau di rumah gadai atau di penggadaian, Anda akan dikenakan bunga sehingga hutang Anda bertambah. Kalau Anda gadaikan di bank syariah atau pegadaian syariah, Anda akan dikenakan sewa, biaya penyewaan tempat. Ada pertambahan juga dengan nama sewa. Ya, dalam syariat menggabungkan akad pinjaman dengan akad sewa terlarang. Nabi mengatakan la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan akad pinjaman dengan akad jual beli, dan jual beli dan jasa, dan ijarah sewa menyewa adalah jual beli jasa, maka juga tidak halal. Daripada Anda gadai-gadai cuma dapat 80% dan Anda berdosa, lebih baik Anda jual emasnya, dapat 100%, tidak ada dosa. Kalau program cicil emas itu gimana ya, Ustaz? Program cicil emas ini juga ada di bank syariah. Ini bertentangan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kesepakatan ulama dunia. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan emas dengan emas harus sama dan tunai. Menukar emas dengan perak harus sama dan tunai. Emas dan perak di masa Nabi adalah sebagai alat tukar atau uang. Ketika sekarang ada alat tukar lain, ada rupiah, ada dolar, ada macam-macam mata uang di dunia, maka dia disamakan dengan emas dan perak. Maka menukar rupiah, menukar dolar dengan emas dan perak, wajib tunai yadan biyadin, tidak boleh jeda serah terima salah satu keduanya. Bila dilanggar seperti yang dilakukan oleh program cicilan emas, yang terjadi adalah riba nasi'ah, riba jahiliyah, dan ini disepakati oleh seluruh para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, demikian Umu. Kita berikan kesempatan bagi yang lain. Jazakillah khair. Baik, barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan selanjutnya untuk pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan wakaf, Ustaz, apabila lahan wakaf dilihat tidak memiliki, tidak berproduktif, di mana tujuannya adalah untuk diberdayakan oleh sejumlah mustahik atau sejumlah orang fakir dan miskin, Ustaz, dan diharapkan lahan tersebut bisa menghasilkan untuk kebutuhan perekonomian mereka. Namun dalam perjalanannya kami perhatikan nazir wakaf
dan orang-orang yang diamanahkan tidak menjalankan sehingga terbengkalai. Apakah diperbolehkan bagi muwakif untuk mengambil alih dan melimpahkan kepada yang lain? Jazakallah khair. Wakif bukan muwakif. Saya wakif di sini saya. Wallahu alam. Itu pentingnya nazir yang tadi kita katakan profesional. Nah. Dia digaji. Ya. Maka karena dia digaji profesional dia. Nah. Kalau fakir miskin nggak digaji, mungkin dapat, dia mungkin tidak. Ya. Digaji dia, sehingga kalau dia tidak layak, dicabut oleh si wakif. Ya, ketika yang sudah terjadi tadi, wakif menunjuk para nazirnya adalah para mauquf alaih sekalian, dan ternyata tidak profesional. Nah. Ya. Maka dia bisa mencabutnya. Cabutnya berikan ke pihak profesional. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Baik, kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berkaitan dengan hibah, Ustaz. Seseorang yang menghibahkan harta kepada satu lembaga pendidikan atau kepada pondok pesantren, apakah diperbolehkan dana hibah tersebut digunakan untuk rihlah, sebagian rihlah para santrinya, dan sebagian yang lain juga digunakan untuk pembiayaan beasiswa santrinya. Jazakallah khair. Tergantung lafaz dari orang yang menghibahkan. Kalau dia mengatakan saya memberikan dana ini untuk santri dan pesantren, itu terserah. Kalau dia katakan untuk membeli kitab, sehingga santri tidak dibebani lagi biaya pembelian kitab, atau untuk membeli baju para santri, ya, untuk baju para santri, atau untuk dia hibahnya tadi ini hibah 1 miliar untuk para fakir santri yang fakir miskin yang tidak mampu bayar, ambil untuk biaya pendidikannya dari situ. Kalau dia hanya menghibahkan ini untuk santri dan pesantren, boleh seperti tadi. Kan manfaat untuk santri dan pesantren juga. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Demikian akhi, dan kami angkat satu pertanyaan terakhir dari WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah wakaf wajib diikrarkan dan disaksikan dan dicatat? Jazakallah khair. InsyaAllah akan kita bahas setelahnya ada. Dengan ikrar, dengan lafaz, dengan ucapan, atau ditambah dengan tulisan, sepakat para ulama. Ya. Adapun dengan perbuatan, kembali ke dalam akad jual beli, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Ya. Sehingga wakaf juga demikian, karena dia bagian dari akad. Ya, sebagian membolehkan bil fi'il dengan perbuatan. Ya, tidak pernah diikrarkan tanah ini akan digunakan untuk masjid, bangun masjid. Tapi itu tanah di pinggir jalan milik dia, kemudian dia pagar, dia bikin bangunan sesederhana mungkin, ada toilet, ya, bangunannya pun kosong tengahnya, lalu pakai dipasang mic, kemudian dia azan, datanglah orang sholat jemaah di situ. Dia tidak pernah berikrar. Ini bisa juga dikatakan wakaf. Kecuali suatu saat dia ingkari. Enggak, saya enggak pernah ikrar wakaf, kok saya pengen azan, kalian masuk, ya sholat aja dah. Ya, kapan saya butuh saya jual. Itu dia. Ada yang mamanya mau nyumbang, oh gitu Pak, kalau gitu saya nyumbang karpet. Enggak. Kalau kamu nyumbang karpet wakaf, ya, padahal ini nanti kalau kapan saya butuh, saya bikin kontrakan, saya bikin ruko, ya, atau saya jual. Ya. Wallahu a'lam. Ya, Hafiz.
Nah, jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya Ustaz. Demikian menjadi jawaban terakhir bagi ikhwah dan akhwat fillah yang bertanya di kesempatan pagi ini terkait dan dalam bab wakaf. Dan masih banyak pertanyaan dan pembahasan masih panjang. Kita akan sambung kembali insyaallah di Kamis yang akan datang. Demikian, dan sekali lagi semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan sedikit kita minta ikhtitam serta kesimpulan Ustaz, silakan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah, Islam tidak pernah menyampingkan profesional dalam bekerja, dalam mengelola sesuatu. Sampai pun dalam masalah harta wakaf, bila orang menyampingkan ini, banyak wakaf-wakaf kaum muslimin yang tidak produktif. Bahkan hilang begitu saja, bahkan kemudian diambil lagi oleh terkadang ahli waris, terkadang siapa aja. Banyak di negara kita yang itu terjadi. Dan itu tentunya akan menghambat, ya. Memang si wakif sudah mendapatkan pahala jariah. Tapi tentu dengan tidak produktif tadi terhalangi orang-orang untuk mendapatkan manfaat. Ya. Maka kedepankanlah profesionalisme tadi dalam segala hal, termasuk dalam ibadah yang satu ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullahu taala atas faedah ilmu dan juga ikhtitam kesimpulan tadi beliau sampaikan menutup kajian pagi ini dalam pembahasan bab wakaf dari kitab Syarah Umdatul Fiqih. Kita akan sambung kembali di Kamis yang akan datang, dan kami akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah.